Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di kuliah pagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang morfologi dari kompleks QRS. Nah, dalam menentukan morfologi QRS, kita harus mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Dasar yang pertama yang harus kita ketahui adalah garis isoelektrik. Garis itu menunjukkan tidak adanya aktivitas kelistrikan dari jantung. Sedangkan garis yang di sini, yang kesannya datar ini, itu sebetulnya bukanlah garis yang benar-benar isoelektris. Garis antara T dan P ini itu betul-betul stabil, hampir jarang ada kelainan patologis di daerah situ sehingga bisa dijadikan patokan bahwa garis itu adalah isoelektris. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa garis isoelektris berpatokannya pada garis antara T dan P tersebut, kita memiliki beberapa parameter. Yang pertama adalah untuk mengetahui morfologi QRS, kita harus mengetahui arah defleksi. Kemudian yang kedua adalah mengetahui posisi gelombang pada kompleks QRS. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui amplitude dari defleksi tersebut ya. Amplitude ini maksudnya adalah millivolt atau ketinggian atau kedalaman dari defleksi yang terbentuk. Apa yang dimaksud dengan 3 poin ini? Untuk arah defleksi ini kita tahu jika gelombang terbentuk di atas garis isoelektris, maka gelombang tersebut dikatakan sebagai defleksi positif. Sedangkan kalau dia di bawah garis isoelektris, defleksinya, maka dikatakan defleksi negatif. Contoh dari defleksi positif adalah gelombang P, gelombang T, gelombang R. Sedangkan untuk defleksi negatif itu digambarkan contoh adalah gelombang Q dan gelombang S. Selanjutnya posisi gelombang pada kompleks QRS. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut maksud dari posisi gelombang ya. Kemudian kalau amplitude itu dia berhubungan dengan small amplitude, large amplitude. Contoh saya gambarkan ada gelombang yang segini ya, dan ada gelombang yang gini. Ini small amplitude, ini large amplitude. Jadi akan berbeda nanti penulisannya. Kita masuk ke hukum-hukumnya saja langsung ya. Yang perlu diketahui yang pertama adalah gelombang negatif pertama pada kompleks QRS itu disebut sebagai Q wave atau gelombang Q. Dia terletak sebelum R. Penulisannya bisa Q seperti ini atau bisa Q seperti ini. Tergantung dia termasuk large amplitude atau small amplitude. Contoh, kalau dia segini, berarti ini Q kecil. Tapi kalau dia segitu, ini Q besar. Nah, patokannya apa? Besar kecil itu ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa jika dia lebih dari 3 kotak kecil, dia termasuk large. Jika dia kurang dari 3 kotak kecil, dia termasuk small, baik tingginya maupun kedalamannya. Hukum yang kedua, defleksi positif pertama itu dinamakan gelombang R. Kemudian, defleksi negatif setelah R itu dinamakan S. 3 hukum ini kita pegang dulu. Oke, jadi contohnya yang pertama, ada kompleks QRS seperti ini. Maka berdasarkan hukum-hukum yang tadi, maka yang pertama adalah defleksi negatif pertama dinamakan gelombang Q. Q-nya Q besar atau Q kecil? Ini adalah Q kecil. Pertimbangan ini kemungkinan kurang dari 3 kotak kecil. Kemudian, defleksi positif pertama di kompleks QRS adalah R. Berarti ini gelombang R. Kemudian, defleksi negatif setelah R itu adalah S. Ini S-nya S kecil. Berdasarkan hukum yang sudah kita pelajari tadi, hukum pertama adalah defleksi negatif pertama itu dinamakan gelombang Q, ya kan? Sedangkan ini defleksi pertamanya adalah defleksi positif. Maka kita lompat ke hukum yang kedua, yaitu defleksi positif pertama dinamakan R. Berarti ini kita namakan R. Kemudian defleksi negatif yang ini, itu memakai hukum yang mana? Memakai hukum yang ketiga. Karena hukum yang ketiga berbunyi, defleksi negatif setelah R dinamakan S. Ya kan? Dinamakan gelombang S. Kurang lebih ini S besar, karena tampak gelombangnya kan kemungkinan lebih dari 3 kotak kecil. Nah, kemudian ini apa? Berarti dia namanya adalah R prime. Jadi, bila kompleks QRS itu sudah selesai, nah kan dia udah S, sudah terakhir. Terus kok masih ada satu gelombang lagi? Berarti dia dinamakan R prime. Oke, kalau gelombangnya seperti ini. Hukum yang pertama mengatakan defleksi positif pertama adalah R. Oke, ini kita tulis R, karena defleksi negatif pertamanya nggak ada. Kemudian hukum yang ketiga, defleksi negatif setelah R adalah S. Berarti ini adalah S. Kemudian, ini adalah R prime. Ya kan? Ini adalah defleksi negatif setelah R prime. Berarti S prime. Jadi, bila kompleks QRS itu sudah selesai, kita kan anggap kompleks QRS kan selesainya di sini ya. Nah kan dia udah S, sudah terakhir. Terus kok masih ada satu gelombang lagi?
berarti dia dinamakan R prime, karena dia defleksi positif kan. Nah, kemudian kok masih ada lagi, nambah lagi nih, berarti dia gelombang defleksi negatif setelah R prime, makanya dia dinamakan S prime. Kalau ternyata gelombangnya seperti ini, ingat hukumnya bahwa defleksi positif pertama adalah R. Kita di sini tidak menemukan defleksi negatif pertama, ya berarti Q-nya nggak usah dianggap, ya kan? Q-nya nggak ada. Berarti langsung ke hukum yang kedua. Defleksi positif pertama adalah R. Berarti ini namanya adalah R kecil, karena amplitudenya kecil. Kemudian setelah R, defleksi negatif masuk ke hukum yang ketiga. Defleksi negatif setelah R adalah S. Ini S-nya S besar ya, karena kelihatan gelombangnya besar ya. Kurang lebih ya pasti lebih dari 3 kotak kecil. Kemudian setelah QRS kompleks ini selesai ya kan, ternyata masih ada nambah satu gelombang lagi tuh. Nah, satu gelombang defleksi positif ini dinamakan R prime, tapi R-nya kecil. Loh, kenapa ini dinamakan QRS kompleks, sedangkan Q-nya aja nggak ada, ya kan? Nah, perlu diketahui bahwa ini yang nggak ada Q-nya, ini juga nggak ada Q-nya kan? Ini juga nggak ada Q-nya kan? Mereka tetap disebut sebagai QRS kompleks, tapi QRS kompleks yang ada kata-kata tambahannya kan. QRS kompleks yang ini, QRS kompleksnya adalah RSR prime. Seperti itu menyebutnya. Kalau yang ini ya, itu QRS kompleks RSR prime S prime. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya seperti ini. Ingat hukum pertama, ada defleksi negatif pertama. Defleksi negatif pertama kali dinamakan gelombang Q. Berarti ini kita namakan gelombang Q, ya kan? Q-nya cukup besar ya. Nah, kemudian gelombang positif pertama itu namanya R. Defleksi negatif pertama Q kecil. Defleksi positif pertama di kompleks QRS namanya R besar. Ini berarti defleksi positif pertama adalah R, ya kan? Kemudian gelombang defleksi negatif setelah R adalah S. Ini R kecil, S kecil ya. Nah, kalau seperti ini, defleksi negatif pertama adalah Q. Ini Q kecil, Q kecil ya. Kemudian, defleksi positif pertama adalah R. Ini R kecil. Nah, kalau ternyata gelombang yang terbentuk hanya seperti ini, maka ini dinamakan R. Ya, ini adalah R. Kalau seperti ini menurut kamu gelombang apa? Berdasarkan hukum yang pertama, ya kan? Berdasarkan hukum yang pertama, defleksi negatif pertama adalah Q. Kemudian, defleksi negatif kedua setelah R adalah S. Sedangkan ini bagaimana kita menentukan bahwa ini defleksi negatif pertama atau defleksi negatif kedua kalau tidak ada R-nya. Semua kan berpatokan ke R. Kita nggak tahu dia setelah R, sebelum R. Kita tahunya dia cuma defleksi negatif, gitu aja. Akhirnya diputuskan berdasarkan kesepakatan bahwa gelombang ini dinamakan QS. Nah, sebetulnya apa fungsi dari kita mempelajari ini? Jadi ini berfungsi untuk nanti kita berkomunikasi dengan sesama tenaga medis ya, melaporkan penemuan gelombang kompleks QRS-nya begini. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan membahas tuh gelombang-gelombang QRS di V1 sampai V6 dan juga gelombang QRS di lead 1, 2, 3 dan AVF, AVR, dan AVL ya. Sekalian ada pertanyaan silahkan komen, kalau ada koreksi silahkan komen juga. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, selamat pagi.